Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Maisa, terapis pijat dan terapis hati. Bagi sobat semua yang butuh terapis pijat, silakan hubungi Maisa terapis pijat di 0812 hanya nerima yang serius mau pijat ya. Kali ini kita bertemu lagi dalam kajian Al-Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? Kemarin kita udah sampai ke ayat 6 ya, sekarang ayat 7. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Udah lama ya? Kangen kan? Nungguin nggak? Nggak nungguin. Ya udah nggak nungguin, kita berbagi ilmu aja ya. Namanya memberi ilmu tuh nggak nungguin orang ya, nggak nunggu dipanggil. Seperti orang tua nasehatin anak atau nyuruh mandi, bukan mah aku mandi nggak begitu. Kita dulu yang nyuruh. Jadi ilmu juga datang bukan kalian yang minta, aku yang ngasih. Kita mulai kajian Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Baca teh. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu walahum azabun adzim. Baca artinya, Wak. Artinya baca. Nomor 7. Allah telah mengunci hati dan mendengar mereka, penglihatan mereka akan tutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Nah, udah sempurnakan lagi ya. Artinya nomor 7. Jangan dengerin lagu, taruh. Gak ada kapan lagi dapat ilmu begini, gak ada. Dalam hidup itu kita tuh perlu ilmu pada akhirnya. Sempurnakan lagi ya artinya. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup dan bagi mereka siksa yang amat berat. Nah, jadi kalau kemarin yang terakhir kita kaji adalah ini ciri-ciri golongan kafir ya. Orang kafir itu sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Jadi kalau misalkan kita memberitahu seseorang, nih misalkan gini, kita dakwah menyampaikan tentang Islam, bahwa Islam tuh yang paling benar, tapi orang itu nggak mau nurut, nggak mau dengerin, itu artinya nggak usah dipaksa lagi. Kita cuma sekedar menyampaikan kalau dalam Islam. Karena apa? Ya di ayatnya itu jelas, Allah yang telah mengunci hati, penglihatan dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutupi dan bagi mereka siksa yang amat berat. Kayak misalkan gini, zaman Nabi Muhammad berperang, Nabi Muhammad tuh tidak mudah untuk menyampaikan Islam. Karena apa? Islam itu datang belakangan. Jadi yang duluan tuh kitab-kitab sebelumnya kayak Injil, Taurat, Zabur. Berarti kan perjuangan banget tuh bagi Nabi Muhammad untuk menyampaikan agama Islam ini, ya kan? Iya. Jadi pada akhirnya banyak yang menolak kan? Ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, yang menolak ini mau nggak mau kita harus menyadari bahwa Allah telah mengunci hati, penglihatan dan pendengaran mereka. Jadi nggak bisa melihat bahwa ada kebaikan dalam Islam, ada hal-hal yang mesti disampaikan bahwa Islam itu agama yang benar, yaitu untuk mencari kebenaran atau apapun itu kita harus memahami ilmunya kan. Nah, dan mereka tidak juga akan beriman. Jadi nggak usah capek-capek sekarang mah ya. Nih, ini artinya ada di sini bahwa kesehatan mental bagi kita. Kita menyampaikan nih tentang kebenaran Islam. Ya memang mau nggak mau ya udah untuk orang Islam aja. Kalau untuk agama yang lain, kalau dia mau ibaratnya mau bersahadat, mau
pindah agama Islam, yaitu atas kehendaknya sendiri, atas karena dia paham. Jadi kita nggak usah ngurusin lagi agama orang lain. Jadi artinya ini di dalam sini, karena apa? Mereka tidak juga akan beriman. Seperti Mama bilang kemarin bahwa orang itu memiliki idola. Misalkan dia idolanya kepada Nabi Isa, kita idolanya kepada Nabi Muhammad. Itu kita tidak akan bisa merubah orang lain. Kayak misalkan nih, Mama nasehatin begini sama Teteh Dede, bahwa hanya berusaha supaya nanti kapan-kapan ilmu ini bisa kalian pegang. Tapi kayak misalkan gini contohnya, Mama masak nih, masak ayam sama ikan atau masak jengkol. Kata Mama mah, enak nih jengkol, makan ini aja pakai jengkol. Nggak usah, jangan ikannya doang, jangan ayamnya doang. Kalau kamu nggak mau makan jengkol itu, kamu makan nggak? Enggak. Jadi bisa nggak Mama merubah kamu? Bisa nggak Mama maksa kamu? Enggak. Seandainya pun bisa, orang itu terpaksa nggak makannya. Iya. Jadi Mama memberikan nasihat ini pun harapan Mama kalian paham, kalian mengerti, pada akhirnya bisa mengamalkan, tapi tidak bisa memaksa. Apalagi dalam agama. Jadi kita nggak usah ribut, nggak usah berantem dengan agama lain. Karena apa? Kita nggak bisa merubah mereka. Udah masuk Islam aja, Islam yang paling benar, gini. Yang mereka belum tentu mau. Karena apa? Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Kenapa Islam datang? Pahami ini. Kenapa Islam datang? Karena manusia itu hidupnya tidak pakai aturan. Jadi Islam datang untuk mengatur manusia. Tapi pada dasarnya manusia itu tidak suka diatur. Manusia itu maunya mengikuti dirinya sendiri. Nggak mau. Kayak tadi Mama bilang, udah makan jengkol aja biar nggak kena kanker. Nggak mau. Tapi Allah itu menghendaki kita untuk bisa mengatur manusia, karena manusia itu harus diatur, harus dibimbing. Tapi kita juga harus menyadari bahwa orang ini nggak bisa dirubah. Jadi kita tidak usah mengurusin agama orang lain. Kalau emang kita benar, kita tunjukin aja. Miliki image yang baik. Kalau misalkan agama lain benar, mereka merasa paling benar, ya udah tunjukin aja kalau benar, kalau baik gitu kan. Buatlah image yang baik gitu. Seperti kita juga sama kayak begitu. Nah, kehidupan juga begitu. Jadi kalau kalian nih lingkupnya anak-anak, lingkupnya pertemanan. Ada teman kalian yang misalkan ada misalkan permusuhan atau apapun. Itu sebetulnya kehidupan. Sekarang gini, saya pengennya misalkan kamu nggak menyakiti saya. Bisa nggak kalau kita mengharapkan dia nggak menyakiti kita? Nggak bisa. Karena apa? Ya memang udah sifatnya begitu. Terus mungkin di dalam diri kita ada sesuatu yang membuat dia iri, dia nggak suka, makanya dia menyakiti kita. Atau gini, misalkan kita memiliki orang tua yang galak, yang cerewet. Mama sekarang baik, nggak galak, nggak cerewet. Tapi kali-kali kalau udah tua, Mama cerewet, banyak ngatur ini itu. Misalkan begini, kalian punya anak, terus kalian misalkan ngikutin dokter, nggak boleh pakai gurita, nggak boleh pakai bedong. Kata Mama harus pakai gurita, harus pakai bedong. Mama kan yang ngatur begini. Pada akhirnya kan mungkin kalian bisa kesel karena tidak sesuai maunya kalian. Nah, kalau kayak gitu, kita tuh harus memiliki kesadaran diri bahwa kita nggak bisa merubah orang, siapapun itu. Mau orang tua, mau teman, mau saudara, mau pasangan. Mama sama papa, Mama juga nggak bisa merubah kebiasaan papa. Papa juga nggak bisa merubah kebiasaan Mama. Kalau diri kitanya sendiri tidak memiliki kesadaran diri. Jadi untuk kesehatan mental yang harus dirubah diri kita apa orang lain? Diri kita. Jadi dalam ayat ini pun
Kalau kita menyampaikan, nih misalkan dalam Islam, Islam kan ada beberapa aliran ya. Aliran ahli sunnah misalkan begini, aliran yang ini begini, aliran yang ini begini. Kalau menurut kalian, kalau menurut Anda itu sudah bagus, ya udah buktikan saja gitu loh. Nggak usah musik aliran lain. Yang ada cuma berantem. Kalau memang aliran Anda lebih baik, ya buktikan kebaikannya di mana. Kisi-kisinya, perintahnya dari Allah itu harus rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Artinya yang harus bisa diterima oleh semua orang. Jadi kita kalau apa namanya? Tadi nyampe mana? Aliran. Nyampe mana tadi? Aliran. Ya. Jadi sebagai orang Islam, apa yang kita lakukan itu harus rahmat seluruh alam, harus bisa diterima oleh orang-orang lain. Dalam hal kehidupan juga bisa dipraktekkan seperti itu dalam perkataan. Kalau kita berkata-kata kepada orang, kepada teman, kalian kan masih kecil, lingkupnya masih pertemanan, belum pekerjaan, ya kan? Ya pakailah bahasa-bahasa yang baik dengan temannya, dengan ustadznya, dengan adik-adiknya, dengan kata-kata yang sopan, ramah. Itu rahmat bagi seluruh alam. Jadi yang menerimanya itu senang dengan kita gitu loh. Melihat kita tuh senang orangnya, ya enggak? Iya. Jadi jangan menampilkan image kita itu nggak disukai orang. Jadi kita sebisa mungkin harus berusaha disukai orang. Walaupun nggak semua orang bisa menyukai kita. Terutama intinya kalau kita itu punya kelebihan. Kalau kita bodoh, banyak kekurangannya, nggak ada yang ngiriin. Tapi kalau kita banyak kelebihannya, pasti dimusuhin. Jadi hidup tuh enak nggak enak. Makan aja mau sambil makan boleh. Kalau ibaratnya hidup itu pasti ada yang namanya masalah dan kritikan. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Kalau orang tidak mau nerima kritikan, caranya gimana? Jangan berbuat apa-apa, jangan melakukan apa-apa, jangan jadi apa-apa. Jadi artinya kalau melakukan apa-apa, kalau berbuat apa-apa atau jadi apa-apa, bisa nggak ada masalah? Bisa. Misalkan kita pinter, kita prestasi, itu kan jadi apa-apa. Kita melakukan apa-apa, pasti akan terjadi apa-apa. Timbulnya orang iri, orang benci, orang ngomongin, orang musuhin. Karena apa? Dia tidak memiliki apa yang kita miliki. Dia pengen, tapi dia tidak bisa. Timbulnya cuma iri. Jadi hebat nggak kita bisa bikin orang kayak gitu? Hebat. Betul. Jadi bangga gak kalau disakitin orang? Aneh kalau bangga. Artinya maksudnya kita itu bisa membuat hati orang berkecamuk. Gak enak. Ada hati dia, hati benci, hati kesel, hati iri, ya kan? Hati dia berkecamuk kan? Memikirkan kita terus. Secara nggak langsung kita jadi idola ya, jadi artis loh. Gitu. Ditambah misalkan kita cantik, baik, pinter. Nggak tahu. Itu lumpia Semarang, masya Allah itu enak banget, belinya jauh banget di Semarang itu. Iya, kagak tahu makanan. Aku juga nggak tahu. Itu yang baksonya aja baru awas suka kali kalau baksonya. Ya lanjut. Nah, jadi gitu ya. Intinya adalah di surat ini kita tidak usah mengusik agama orang. Nggak perlu juga ngajak-ngajak orang agama lain masuk Islam. Nggak perlu. Yang penting orang itu sendiri yang mencari ilmu.
Karena Allah mengatakan, dan tidak akan aku rubah suatu kaum. Kita pun sama begitu. Bagaimana samanya? Kita pengen pintar matematika. Kita yang harus cari guru matematika. Kita yang harus belajar matematika. Bukan orang lain yang ngajarin kita. Begitu juga agama. Orang pengen tahu Islam, pengen masuk Islam. Ya dia sendiri yang cari dong. Dia sendiri yang cari guru dong. Cari saya ya, belajar. Siap, bisa. Nah gitu, jadi kita nggak usah maksa-maksa orang bikin ribet, bikin berantem. Begitu juga pertemanan, kita nggak usah ngarepin orang itu semua suka sama kita. Itu nggak mungkin, nggak indah sayang hidup. Justru memang harus ada yang kayak gitu. Ada manfaatnya juga loh orang kayak gitu. Gigi lubang. Lipstiknya tadi. Jadi jilat-jilat. Habis nanti. Nah, jangan kebanyakan di ayat ini ya. Nanti itu kehabisan kata-katanya. Ntar kita digabung ke ayat selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Terima. Hatur nuhun ya. Untuk nonton video Maisa terapis pijat. Nyanggekeun atuh geura lamun misalkan andek sodako geura ka nomor rekening Maisa terapis pijatnya aya di kolom deskripsi nomor rekeningna. Anu are ngabagikeun nge-share video ieu nya mangga nya silahkan nya ambeh seueur nu teraseun nya kita ibaratnya cari pahala dakwah ya supaya bager baik kangge kasadayana nya kahirupan orang supaya orang tuh bisa memenangkan kehidupan. Jadi Al-Quran itu menjawab kabeh persoalan orang, nek persoalan kabogo, persoalan rumah tangga, persoalan cari duit, nah ya aya di Al-Quran. Ya kurang kumaha maneh. Geura ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ke video selanjutnya ya. Kajian Al-Quran. Tonton terus, pantengin terusnya, dukung oge itu boga saya tuh kayak TikTok, kayak Facebook, kayak snack video nya Instagram geura teh di like-like kaditunya geura. Oke, geura. Cara mudah bagi kita untuk bisa mencari video di YouTube Maisa Terapis Pijat ya. Buka aplikasi YouTube. Kita tunggu. Nih kalau saya sudah sering nonton jadi ada ini ya, kita tinggal klik gambarnya, fotonya, salah. Ini klik gambarnya, kan ada nih ininya Maisa nih di sini ya, Maisa Terapis Pijat. Terus live kita cari namanya playlist nih, playlistnya nih. Nih playlistnya nih di sini ada tentang Islam, tadarus Al-Quran, pelanggan channel, kajian Al-Quran, motivasi, vlog, video short, tutorial pijat. Nah, apa aja yang mau sahabat tonton? Nah, misalkan mau nonton tentang pijat, tutorial pijat, klik aja di sini. Ya, banyak nih videonya. Dia udah ada 278 video. Nah, tinggal diklik aja mau nonton yang mana gitu ya. Jadi ini channel campuran, banyak di situ tentang semuanya nih. Mau nonton tentang kajian Al-Quran, nah kita tonton, klik di sini. Nah di sini baru ada 4 ya. Nah, tonton ya, gitu ya caranya ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Ahli urat, ahli cedera, edukasi, motivasi, hiburan, healing terbaik. Cara memiliki kesadaran diri. Subscribe channel, like, share, tekan tombol loncengnya. Seperti aku.